Selamat datang di Servo Podcast episode ke 367 juta. Banyak ya? Ngeri ya? Ya. Bersama saya Robi Walabdi. Kali ini kita kedatangan para pendidik. Ini episode ini kita namakan khusus pendidik. Saya sebagai guru SD, Bang Heru sebagai guru SMP, guru SMP dan Ojak sebagai guru guru Wota, Bang Aris sebagai guru ngaji. Mantap. Mantap. Cita-cita dulu. Asli, cita-cita. Nah, episode ini hadir karena kami mulai resah dengan pendidikan yang ada di Indonesia, teman-teman. Karena kejadian-kejadian seperti ini pasti akan terulang gitu. Jadi bukan momentum aja. Kejadian seperti guru yang selalu jadi korban dari murid-murid gitu. Kenapa sih guru selalu jadi yang yang disalahkan terhadap kebodohan murid, terhadap kenakalan murid, terhadap kekurangan adabnya murid? Selalu jadi bulan-bulanannya guru. Peran orang tua di mana gitu? Itu kan yang dipertanyakan kan sekarang. Nah, kasus yang baru-baru terjadi ini bisa nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak kejadiannya? Itu apa yang merokok itu kan? Yang ngerokok di sekolah. Terus gurunya Kepala sekolah nampar. Baru muridnya protes, dikasih tahu ke kawan-kawannya kalau nggak usah sekolah gitu kan? nggak usah sekolah. Jadi satu sekolah itu libur gitu kan? Satu Karena sekolah muridnya. ya, satu sekolah itu libur. Bukan Mogok. mogok. Sebanyak 630 siswa SMA 1 Cimarga kalau nggak salah. Itu mogok karena ada salah satu muridnya ditambah dulu karena ketahuan merokok. Begitu Iya. sih kronologinya ya. Tapi di video orang itu sempat demo juga bro. Demo. Tapi aku lihat meme-nya kalau orang tuh demo, itu bukan yang itu ya, itu yang masalah trans 7 ya, beda-beda. Jangan bawa internet ke situ, bahaya kali. Jangan dibawa ke situ. situ. Jangan dibawa ke situ. Guru aja lah Pak. Sorry. Gak tau lah Bang Aris ini guru ngaji mungkin ya bisa ya ke situ. Gak berani aku kalau itu. Gitu. Cuma apa? Tiba-tiba bertanya dia. Hah? Bukan F4. RI. Sontor. Sonkor. Bukan gue ya Ruby. Ulang. Aneh kali tiba-tiba nanya kok bisa. Bisa kakak? Nah, kira-kira sudut pandang kalian nih kawan-kawan terhadap fenomena yang terjadi ini. Karena aku ngelihatnya gak cuma ini kejadiannya, sebelum-sebelumnya pun pernah terjadi berkali-kali. Guru mencoba untuk merespon kenakalan dari muridnya. Cuma responnya karena saking marahnya mungkin terpukul dengan keras gitu. Dan ini dibawa ke ranah hukum gitu. Dan kalaupun si anaknya betul, nampak sekali kalau hukum di Indonesia ini jadi tercoreng gitu namanya. Masa sih guru mukul murid terus murid nuntut, muridnya yang menang? Itu nampak ini berarti aneh. Maksudnya kan dari zaman dulu aku tengoknya dari zaman Nabi Adam lah. Dan Nabi ya. Dari zaman Nabi Adam dihukumnya dibuang ke bumi. Oh iya. Hukumnya dibuang ke bumi. Dari zaman nabi-nabi apapun mau hukumnya Dibuang ke secara fisik. Ada buang bumi lagi. Banyak bumi, satu bumi. Iya. Dihukumnya secara fisik gitu untuk mendisiplinkan. Dari zaman bapak kita lah kita bilang disiplinkannya secara hukuman fisik. Ada efek jerah. Tak tiba-tiba sekarang ada hukum anak, perlindungan anak dan sebagainya jadi malah dipenjarakan. Mungkin itu tadi faktor tadi ada undang-undang perlindungan anak, tetapi undang-undang untuk perlindungan guru sendiri nggak ada. Iya, itulah itu. Jadi seolah-olah mereka siswa itu bisa kayak semena-mena dengan Betul. guru ataupun dengan yang lebih tua dari mereka. Kan gitu. Karena Asli. mereka ini kalau di usia sebelum menginjak 17 kalau nggak salah kan,
mereka nggak bisa hukum pidana. Kebal hukum pidana. Kebal hukum. Asli. Jadi ya begitulah. Ya. Berarti kan ada yang tidak pastian hukum juga kan? Iya. Iya. Tetap aja yang dirugikan itu selalu guru. Selalu pasti. Dari kejadian-kejadian bukan kejadiannya bukan ini aja sih. Banyak. Lalu juga ada. Banyak. Seperti Nggak itu. ketolong masalah. Tapi tentang yang ini bang, yang guru yang mempermalukan muridnya itu, yang dibilangnya dia narkoba. Oh tapi nggak Mm-mm. terbukti. Tapi nggak terbukti narkoba. Iya. Nah itu kalau kayak gitu wajar sih perasaan kalau itu dibawa ke ranah Pencemaran. Nah, itu pencemaran Baik, nama baik. iya. Ya, Iya, terbukti. itu Kan lagi rame juga kan? ya. Ya, Itu kalau ya. pun kita kalau dituduh seperti itu pun ya kita Marah. senang juga. Masa. Ya. Mamanya skena pak, sumpah. Oh iya. Mama siapa nih? Mama murid itu. Oh, mama murid yang dituduh ini. Anak Cuma skena. kan Jadi kita pisahkan ya, yang ngerokok sama yang dituduh narkoba ya. Ya. Mm-mm. Jadi Kok narkoba jenis apa? Dituduhnya? nggak tahu soalnya Oh, di nggak situ tahu. statement guru itu cuma bilang narkoba aja. Oh. Nggak ada sebutan yang dipakai. Oh, kita pun paham, sebagai paham. orang tua ya nggak senang juga. Iya, senang kalau juga anak anak kita seperti dituduh itu. narkoba. Mungkin kalau masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Bisa. Salahnya. Bisa. Nah, kalau kejadian yang saat ini yang viral ini kan memang udah Ketahuan. Salah nih memang. Ketahuan ngerokok. Nah, Kok bisa ketahuan Enggak, yang ngerokok? anehnya itu kok bisa dia ngerokok di ruangan sekolah, lingkungan sekolah. bukan bang apa bikin murid-murid lain tuh jadi mogok itu gimana caranya? Nah, itu mungkin ada provokasi di dalam itu. Tapi sebanyak itu loh orang, nggak mungkin salah satu murid itu ada yang nggak inilah. Iya. Masa semua langsung mau gitu? Mungkin ada provokasi, ada macamnya bukan kita seujon atau menuduh. Mungkin ada salah satu guru atau Ya, oknum ya, sih ya, yang mengajak memprovokasi, ayo gini-gini, entah mungkin dia nggak suka dengan kepala sekolah. Oh, Atau ada dendam mungkin. saja. Kita nggak menuduh siapa itu, mungkin ada oknum. Mungkin. Ada oknum. Bisa jadi. Makanya kan bisa dengan itu tadi, dengan satu omongan guru, omongan baik itu pasti kalah. Iya. Sama halnya Betul, dengan betul, kalau betul. kita berbuat baik, sedikit Iya. kebaikan dengan satu kesalahan pasti kalah sedikit. Iya. Begitu juga dengan omong-omong pahit. Ya diungkit-ungkit kesalahan kita ya. Nah, Betul. Begini. Iya. Anak-anak itu tadi. Iya. Tapi dampaknya juga mereka nggak akan diterima di universitas manapun katanya. Iya, ada beritanya gitu. Ada isu itu Iya, ya. dan itu mungkin bumerang juga buat mereka kan. Mau kemana? Goblok. Kamboja lagi. Welcome to Kamboja kalian kawan-kawan. Sampai berjumpa di sana. Berbeda dengan zaman kita dulu deh. Berbeda kali, Bang. Jauh kali, Pak. Iya. 180 derajat jauh kan. Di zaman orang abang, ada zamanku dulu pun udah beda, nggak kayak gitu loh. Beda. Zaman batu kan? Di zamanku dulu Zaman batu. kena cubit sama guru bahasa Inggris. Kita cerita. Iya. Kena cubit sama guru bahasa Inggris dan biram. Kenapa? Udah selalu aja. Enggak, alasan dicubitnya kenapa? Nggak siap PR. Oh, patut. Wajar. Wajar. Males itu sih, males. Bukan badan itu males. Loh, itu tadi mental kita dengan mental yang sekarang tuh berbeda. Beda. Berarti mental abang pemalas ya, bukan badan. Beda. Masuk akal. Kalau dari segi kejahatannya Iya, memang. sekarang Iya, ini iya. kita nggak usah munafik lah. Setiap siswa pasti ada pelajaran yang nggak disukain, ada pelajaran yang disukai. Asli. Contoh, aku memang nggak suka dulu bahasa Inggris. Oh, Kan personal gitu. ya. Misal contoh, Iya. contoh. Aslinya? Asli ya. Iya. Contoh namanya. Kayak gitu, makanya kalau udah nulis itu kan kalau kita nulis bahasa Inggris kalau cewek pasti kita ngeja. Iya. Kan? Karena tulisannya dengan baca itu berbeda. My Kita name ngeja. is Heru. Lama kan nulisnya Iya. gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan cepet. Nah, siap. I go to school today. Jadi cubit lah, kira ya kan. Nggak berani ngadu. Udah berani ngadu Nggak asli. berani ngadu. Kalau ngadu nggak tambah. Kena Karena tambah. kalau bodoh kan jadi orang, bom. Atau paling hukumannya, coba tulis lagi di rumah satu halaman. Nah, Lebih iya. berat lagi. Masih Lebih ringan berat nih. lagi hukumannya. Kalau dulu kena ancam sama awak sedikit, tak
berani. Jangan keluar. Karena mungkin dulu didikan oma pun keras. Ya. Keluar jadi batu kan. Aku ingatnya Fuse sih. Jadi- Didikan fuse. iya. Aku ingatnya cerita Malin Kundang. Kalau ngelanggar orang tua itu dikutuk kita katanya. Kalau aku bandal-bandal nih, jangan keluar ya rumah katanya. Keluar kok jadi batu, udah di rumah aja. Kalau omak itu Kelebihan situ, Bang. kebanyakan makan tinggi. Iya. Jadi keras dia. Keras. Kalau sekarang banyak makan pizza. Pizza. Banyak makan apa jadi agak lomak dia. Asli. Maca itu. Maca. Maca, asli maca. Kenapa sih Pak? Maca enak. Apa? Iya enak, cuma lembek Pak. Kalau Mentalnya jadi mental maca gitu, nggak Ah, boleh maca. disakiti. Oh, gitu. Bang Robi nggak suka yang caca gitu, nggak suka Caca. caca. Ica nggak suka Bang Ica. Ica siapa? Caca. Tapi bang dulu bang, guru ngajiku pun sempet bilang juga kalau ada batasan anak ya, kalau nggak salah itu sekitar umur 10 tahun kalau anaknya nggak sholat itu udah boleh dipukul. 7 tahun ya. Akil balik lah. Kalau nggak sholat kan boleh dipukul, tapi Ya. kan nggak boleh keras sekali. Iya, nggak boleh sampai patah lagi, nggak boleh. awalnya Bingung. Smackdown. Bingung nanti. Awalnya dinasihati dulu dia cari. Iya. Kalau enggak juga. Ya. Kalau patah kaki kita tasyahud awal cuma mana ya kan? Rugi juga. Rugi juga. Musuhnya Iya, biaya penobatannya ya. biaya perawatannya. Jangan sampai kelingking hilang satu ya kan? Ya. Dipukul aja, pukul. Atau enggak suruh hormat bendera 2 hari. Sekali sih kalau cuma suruh hormat bendera gitu. Is, aku capek kali. Pegel lah, pegel. Asli bang. Anaknya nih, bendera nggak ada di rumah, cuma suruh hormat aja. Aneh sih ya. Malu sendiri anaknya, udah. Aku pernah keton merokok dulu di SMP sama Kak Iyo. Sama Kak Iyo disuruh jalan jongkok keliling lapangan. Intermezzo dulu nih, sekedar informasi teman-teman. Oh, Oja iya. ini adalah murid dari Bang Heru. Ya, aku murid. Ketika SMP tahun 2016 17. bukan 1875. Bukan. Ini umur berapa lagi? Jadi 2 orang ya. Berapa? 16 17 gitu. Oh 2016 2017 ya. SMP. Keton merokok keliling lapangan sampai 10 Heeh. kali. Jalan jongkok itu mau mati ya. Tapi untungnya kalau sama Kak Iyo itu kalau ada masalah kami nggak dipanggil orang tua. Oh. Biasanya kalau kayak gitu selalu panggil orang tua kan. Iya, Kalau kalau tidak merokok. kalau tidak terlalu fatal Fatal ya. kesalahannya. Biasanya gitu kalau sama Umi itu bang. Umi. Oh, Umi siapa lagi? Ada guru di Auli. Dulu WKM kesiswaan. Oh. Masih Iyo? ada? Iyo itu guru penjas, guru Guru penjas. Bang Heru? Mengeru, mampu yang keliling aja Mengeru di situ. Di sana Satpam keliling. keliling sana keliling sini. Tapi dengan ini kau ketahuan ngerokok terus dihukum dengan jalan jongkok tadi, ada nggak ya penjara ke kau aja? Enggak sih. Enggak kan? Kalau ditampar? Hah? Kalau ditampar? Kalau ditampar enggak tahu sih bang. Kayaknya enggak juga bang, memang bandal aja bang. Bandel aja ya. Tapi kan nggak sempet sampai ke ini kan lapor orang tua. Oh, sampai mamaku jumpai kepala sekolah ada pernah bang. Karena gara-gara Aku mau pulang anak orang. Enggak. Lain Itu beda kasus. Beda jangan. maksudnya Iya, masalah itu orang tunggu ini, dulu. kalau masalah ini kayak gitu orang tua. Iya, itu kita klarifikasi Ya, selanjutnya. kalau- Nah, kalau masalah rokok ini, kau lapor ke orang tua nggak kau dihukum? Oh, kalau itu enggak. Enggak kan? Karena kalau kau lapor ke rumah, Ya, pasti habis lah tuh bang. diminta kan rokokmu kan? Enggak. Sama Wak Rudel kan? Beda rokok habis malam itu. Beda rokok, beda jenis rokok. bisa aja. Oh kenapa ditampar? Tahun rokok. Berapa batang kau isap? Kau isap depanku sekarang kan. Ya Mati, itu mati ya. Habis rokoknya dipukulin Satu, biar. iya. Udah puas sama rokok, berbom tuh mama. Ayahku emang didikannya, kalau ayahku ya. Kalau gitu-gitu. Sayang sama ayah. Sayang. Gila. Kalau sekarang kayak bilang belikan rokok Sky katanya. Beli kok. Beli apa? Beli. ini aja kasihkan aja. Mau ambil sebatang. Ambil lah sebatang. Maknum. Buka bungkus. Mandung. Maknum pambi, kalau maknum pambi.
Rokok dari Manchester Pak, kayak Lukman. Oh ini rokok putih. Manchester. Jangan kau sebutkan itu rokok ilegal. Kita Itu itu. baru naik di postingan Ferry Iwan di rokok. Manchester ilegal? Ilegal. Rokok kata. Lah, kenapa semalam si kawan itu sombong kali bakar rokok Manchester? Karena enak bang. Yang nggak ilegal itu Manchester United. Itu nggak ilegal. Ya, nggak ilegal, aneh aja dia. Glory Man United. Glory Man United. Masih ada fans yang bangga gitu. Masih lah. Aku pun Kita United juga. fans tahun 90-an. Karena lagunya bagus. Glory Kata lagunya. Man United and Happy New Year. Selamat tahun baru. Itulah salah satu setan yang tahun ini nggak ditakutin. Asli. Ya, Nah balik lagi ke kenakalan selama sekolah. Aku sempat juga ketahuan ngerokok di sekolah. Ini mungkin mamaku nonton nih. Ketahuan. Ini nggak sampai ke mamaku. Padahal di sekolah SMK itu ada tanteku yang ngajar di situ. Itu pun nggak disampaikan sama mamaku kenakalanku. Apa ada Nah. join abang suap? Ketahuan ngerokok sama Capsek yang ngegap kami ngerokok. Solusinya apa? Nggak ditampar, memang nggak ditampar, nggak disuruh hukum apa. Rokok tinggal berapa lagi? Tinggal 1/4 lagi lah kita bilang. Matikan di mulutmu, katanya telan. Lebih Telan. parah. Satu puntung kami telan. Berlima serentak. Betulan itu. Udah mati kan lidah nggak berasa apa-apa. Lidah kalau matikan api nggak berasa dia, karena memang peka terhadap hangat dia. Kumpulkan liur dikit, caranya tekniknya ya. Kalau matikan ini ya, kalau kalian lihat sulap-sulap ya matikan matikan rokok di lidahnya. Kalian kumpulkan sedikit liur kalian di lidah, habis itu tempelkan baranya di situ. Nggak akan terasa panas, nggak akan terasa panas. Langsung mati. Cuma pas nelannya Pak, nggak masuk di tenggorokanku, kayak gitu. Cuma harus dipaksa, nggak boleh muntah kata. Tutup pakai tangan. Kayak lebih parah dari awal lah. Nah, dari situ kami jerang rokok di sekolah. Dan kantinnya disuruh berhenti jualan rokok. Kantinnya jualan rokok. Kantinnya memang jualan rokok. Di dalam. Aneh kali. Dalam sekolah. Lah, itu Karena aneh sih. ini Pak, kami dulu SMK-nya memang butuh murid. Oh. Kami 99. Masuknya ke situ 2014. Abang lighting kami yang kelas 2, kelas 3 ada yang 93 Pak. 93. Iya, kelahiran 93. Lu udah berapa mulai? Kan nggak masuk akal itu. Iya. Entah orang dari mana-mana. Itu kami kelas 1 lihat kelas 3 itu kayak pas keluar kelasnya kok kayak napi semua gitu bentukannya. Ini pembunuh ini semua. Ya udahlah, nggak usah duduk di kantin kami. Kayak pemain Cruzeiro. Aneh kali. Kok Serizawa semua di mukanya gitu. Jadi kantin itu disuruh nggak jual rokok lagi. Kan karena dari kelas 3 itu kantin jualan rokok. Jadi pas mereka cabut kan masih jualan rokok orang itu. Kami kelas 2-nya kan udah jadi senior ini. Paham. Nggak terlalu takut kami duduk di kantin. Kalau kelas 1 ya udah nggak ada, di kelas aja. Ngapain di situ? Ya anak lugu lah ya, anak lugu. Ngapain? Taruh di kompas ya kan. Di kompas asli. Tahu dia. Kantin. Terus macam bapak-bapak masih sekolah ya. Tahun 93 Pak. 93 diajak berantem sama gurunya. Gak suka nih si kawan ini, ngajak berantem dia. Ya iyalah seumuran kita katanya. Dia nggak paham pelajaran matematika masalahnya, nggak paham dia. Disuruhnya maju sama bapak itu. Nabawi, ingat aku Nabawi namanya. Nabawi coba maju kerjakan soal ini. Kok Pak, aku tunggu ya di jalan katanya. Balik kok berantem kita katanya. Berangkat dia bawa kereta langsung ditunggu di jalan. Ngerokok dia. Ngerokok. Pulang kami lihat betul ditunggu. Aneh kali itu, aneh kan. Jadi berantem. Nggak jadi, guru semua kan pulang juga. Hmm. Apain kau di situ kan? Pulang dia.
pulang dia. Aneh kali sekolahku. Tapi zaman kita tuh udah ada ya perlindungan apa? Tidak, Belum Ada, Kayaknya belum ada. Di zaman saya gua udah belum ada. Belum ada. Udah ada, Pak. Belum ada. Perlindungannya itu kayak melalui gadget. Hmm. Gadget. Kami genjet, Bang. Kami gadget. Aku genjet. Bayang Gen Z. Tamat sekolah 2013. Oh. 95. 95 milenial maksudnya. Iya. Milenial. Kalau seingatku udah ada sih Bang waktu aku SMA itu. Iya. Karena Iya. dulu guru itu Bang, guru PKN ku dulu pernah bilang, kalian kalau ditampar gini kalau mau laporkan aja katanya. Saya nggak takut. Saya berani, saya siap. Karena kalau kalian menuntut HAM, kalian jalankan dulu kewajiban. Kan? Itu yang gue ingat masih sampai sekarang. Itu kalau nggak salah undang-undang itu diresmikan waktu zaman Jokowi periode pertama. Iya. Iya Bang, berarti 10 tahun yang lalu. Iya. Aku tamat udah 10 tahun yang lalu Bang. Ya udah berarti pas. Ya udah iya. Yang udah Ya, ada, betul. udah ada. Pas kita udah ada. Kita belum. Pas kami sih bilang. Pas kami sih bilang. itu sih kita Bang. Aku Bukan dulu pas zaman SBY kalau nggak salah. 2013. SBY belum melukis ya. Belum bikin lagu ya. Bikin lagi. Harga karet masih 24.000 itu loh. Oh merdeka. Merdeka. Harga sumpah. karet Iya, asli. 24.000. Kaya tuh karet tuh. Wes. Tani karet. Iya, iya. Yang miskin dulu petani sawit. Karet. Mungkin kalau yang Aceh mungkin relate-nya getah. Getah. Sama ini getah juga dibilang juga. Harga getah. Karet. Getah juga sebutan Getah sebenarnya. Harga getah masih ini. Kalau Pak Aris Apa? di sekolahnya Di sekolah. zaman dulu senakal apapun kita nggak bakal lapor ke rumah. Kecuali guru itu yang lapor ke rumah. Iya, itu aku kalau lewat guru nih, siapapun guru yang ku kenal dari sekolahku datang ke rumah, mungkin mau beli sesuatu ya mungkin, karena kami pelihara ini apa? Jin. Beb. Boleh juga kayaknya menarik. Bebek yang bertelur itu. Oh ya. Aku nampak guruku datang ke rumah. Panik lah, Pak. Panik, Karena lagi bandel ya kan. Panik, ini apa? Kenapa? Ada masalah apa aku? Rupanya beli telur bebek. Anjing. Puding dia. Itu nanti malam ada sama bininya. Gurunya aku dijamin guru si murid orang nih. Stres aja. Takut, Pak. Tapi aku dulu kena ancam. Di rumah dan jam. Di rumah udah kena ancam. Kalau kau dipanggil, kalau mama dipanggil itu bahasanya kan, dengan masalah kau di sekolah, mama nggak akan datang. Kan kau pilih dua, antara pilih sekolah atau enggak. Itu. Ancaman merokok juga gitu. Daripada kau merokok, bagus kau cari kerja. Oh iya, kalau itu iya. Itu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang nggak ngerokok. Walaupun udah bisa nyari duit sendiri. Cuman ancaman itu masih terus. Masih rotak memang. Sayang kali Bang. Enak aja merokok tuh Bang. Tuh nih. Sok ditampar ya kan. Langsung kau tuntut. Kalau Baris sih mana Baris? Ya itu tadi. Aku pun sering dapat hukuman gitu. Dipukul rotan, dorong, dilempar batu. Tapi aku nggak pernah lapor ke orang tua. Karena ya itu tadi kalau kita lapor ke orang tua ya Kita makin dihantam kita coba sama orang tua. Makin dihantam. Itu sih. Beda mak kita dulu dengan mak sekarang itu beda. Mak kita dulu kan rugi. Iya. Karena mungkin Bang, kalau emak-emak yang sekarang mungkin kebanyakan nggak kayak setua emak-emak yang kita ini. Jadi usianya itu ngalaminnya Gen milenial. ngalamin apa di sekolahnya beda sama emak-emak kita dulu. Kalau emak kita dulu kan emang keras didikannya di sekolah kan katanya kan. Iya. Bahkan Betul. mereka dulu parah. Parah lagi bang. Kayak mamaku dulu entah apa jalan dari apa gurunya dia gitu-gitulah. Ya, Rotan. maaf cakapnya banyak dulu orang-orang tua tuh hanya tamat SD, tamat SMP. Ya. Iya. Karena mau udah Antara faktor ekonomi juga ya.
ekonomi. Tapi aku nih penasaran nih dari sudut guru-guru nih, Bang Robi, siapa Bang Heru, itu gimana Bang nengok murid bandel kayak gitu ketahuan ngerokok? Seharusnya apa sih yang harus guru lakukan gitu? Benar nggak menampar itu, benar nggak? Dibenarkan nggak? Oh, kalau itu ya. Kalau aku pribadi mungkin agak disayangkan juga. Cuma nggak sepenuhnya salah. Karena kalau aku pribadi, guru itu proporsionalnya memang harus mengendalikan emosinya. Yeah. Itu secara guru profesional memang tarafnya di situ gitu. Tapi kan tetap manusia, Pak. Kesabaran itu Ada batasnya gitu. Iya. Kita kalau udah marah kali lihat anak ini, tiap hari mungkin ketahuan ngerokok. Udah gitu Enggak kita melawan tampar sekali. geram, pokoknya geram gitu kayak gitu. Ku pijak batang lehernya sumpah. Ya. 5 kali ketahuan ngerokok, pijak batang leher. Karena dibuat kayak manapun efek jerah anak itu tadi nggak ada. Nggak Dia ada. sama kayak dibilang si Ojek tadi. Kalau kau ditampar gimana? Ada jerahnya? Nggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Makanya mungkin entah kepala sekolah tadi udah terlanjur emosi, entah apa kan nggak pernah apa gitu kan. Jadi ketampar. Kan? Namanya manusiawi. Manusiawi. Ataupun mungkin di posisi tuan itu melawan juga sama kepala Bisa. sekolah itu. Bisa. Ada yang tetap tinggi ya. Kita hanya tahu sepintas Ya. sosial media aja. Betul. Tapi kan ini sekarang kan ini udah ada undang-undangnya kan, kalau Iya. untuk perlindungan anak. Kalau Betul. apalagi banyak yang bilang sebenarnya pendidikan yang pakai kekerasan itu kan udah nggak ini lagi sih. Nggak relevan lagi. Nggak relevan lagi di zaman sekarang. Nah itu kan gimana nih tanggapan abang tadi? Karena ada hukumnya nih bang, Iya. karena ada hukumnya. Iya, betul. Silakan Bang Heru dulu. Jadi kalau masalah kayak gitu, terakhir kita mau nengok anak itu gaduh aja, ya udah terserah. Jadi abai jatuhnya, abai. Lebih jelek lagi itu Lebih sumpah. jelek lagi pendidikan Itu kalau tidak lebih jelek lagi. menanamkan kedisiplinan atau kesadaran diri bagi muridnya. Jadi mereka nggak tahu nih mereka salah. Jadi kayak Yang sembarangan ku buat ini ya betul-betul aja nih. Aku ngerokok di sekolah. Iya. itu tadi. Nggak tahu baik dan buruk. Karena manusia pasti ada yang setolol-tololnya manusia gitu. Yang diciptakan kepalanya nggak ada. Kalau mereka mau, kalau orang tuanya, kalau itu tadi posisi kayaknya orang terakhir kayak pemikiran kita, orang tuanya kayak merestuin aja. Iya, gitu. iya, Kalau betul, gitu, betul. mau gimana pun. Kayak Iya, merestui anaknya untuk bandel. Iya. Kalau Iya. udah kayak gitu, pasti ya udah legowo aja, Iya. silakan. Iya, Kalau betul. Kenapa nggak diganti hukuman lain gitu? Kayak hukuman yang tadi jalan jongkok. Efek jerah itu ya. Tanpa Efek langsung jerah itu. melakukan kekerasan sih. Kekerasan juga masuk tuh. Bang. Enggak lah, Pak. Iya. Nyiksa. Nah. Kan nyiksa, Bang. Iya. Itu nyiksa loh, Bang. Tapi kalau efek jerah itu ada landasan hukumnya nggak? Aku belum cek ke situ sih. Kalau efek jerah itu masih ini nggak? Karena dilarang memukul itu, jadi mungkin beberapa guru karena malas cross check ini, karena keterbatasan info tentang pasal-pasal itu, jadi mereka meniadakan semua hukuman. Apalagi dengan menerapkan yang semalam itu adalah kurikulum merdeka. Iya. Jadi semerdekanya murid gitu, sesimpelnya gitu kalau jelasin itu. Nah, dibebaskanlah murid ini bagaimana cara mereka belajar dalam konteks belajar ya. Kalau dalam konteks kebandalannya ya pasal-pasal itu siapa sih yang pelajari pasal membosankan kali baca pasal bang. Cuma itu harus tahu, harus ada yang memberi informasi tentang itu gitu. Harus yang apa namanya istilahnya mengedukasi. Nah, mengedukasi guru tentang masalah-masalah itu gitu. Ini pasal-pasal yang nggak boleh dilanggar. Iya. Nah, Tapi jangankan kita ke fisik, saat ini aja. Kalau memangkas murid di sekolah itu nggak boleh. iya betul. Memangkas murid nggak Nah, boleh. Yang namanya gondrong atau itu nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu. Jadi di Malah awal, kita yang kena. jadi di awal itu udah nggak lagi. Di awal nggak lagi. Kalau di tempat Menggundul. kami, di sekolah kami Betul. Aneh kali. dinasihatin dulu, Ya. diberitahu Rambutnya informasi. udah gitu kan. sepantat. Peringatan pertama nggak juga, kedua nggak juga, ketiga nggak juga, sampai udah dikirim surat. Kalau dulu kan nggak pernah kayak gitu. Asal pandai gondrong sedikit. Sah. Nah,
Siapa tukang makan Jak? Abang lah. Kadang-kadang nggak selesai kan, tiba-tiba tengah. Aku pernah diapain sama entah bu apa ini tadi apa? Bolong tengah-tengahnya. Otak kali botak besok ya kan. Untung bakal pakai peci sekolah. Oh. Jadi pulang pakai peci. Ini dari situ, jangan kan kekerasan. Untuk merapikan rambut aja. Udah kita nggak boleh sekarang. Itulah undang-undang sekarang. Aneh ya udah ya. Iya. Udah nggak oleh ini pendidikan ini. Iya. Udah gaji guru nggak seberapa, tuntutannya banyak, sedikit-sedikit masalah kita kena kasus. Betul. Mungkin aku nganggapnya karena melihat di luar juga gitu ya mungkin ya kalau masalah rambut ini ya. Di luar kan dibebaskan rambutnya gimana. Ada yang gimbal, ada yang sampai kaki. Terserah orang itu maksudnya. Di luar negara. Iya, di luar negeri gitu. Mungkin diterapkan secara gamblang di Indonesia gitu. Jangan seperti itu. Kita harus ada transisinya terlebih dahulu gitu kan. Kalau di sekolah negeri mungkin peraturan itu bisa dibuat. Iya. Cuma kalau di sekolah swasta ini susah. Susah asli. Susah kenapa? Kita swasta ini, kita mencari siswa. Lain dengan sekolah negeri. Iya. Sekolah negeri hanya menampung. Betul. Mereka berbondong-bondong untuk masuk ke negeri. Betul. Ya. Walaupun Oh. cakapnya jadi kan udah bayar juga orang Iya, sekolah. iya. Itu balik tak balik sekarang. Oh iya sih. Ya. Cuma nggak terbayang juga ya kan ngajar anak yang gimbal nggak terbayang lah, nggak terbayang. Nggak terbayang Aneh ya. sih, pasti aneh sih. Nggak terbayang ya. Oh, ini lebih tua dari aku kayaknya. Apalagi SD ya, udah gimbal dari SD gila. Bingung gue ya kalau gitu. Apalagi ya tentang ini. Jadi disayangkan lah kalau sampai masuk ke ranah hukum gitu agak disayangkan gitu. Apa nggak bisa dibicarakan secara ini? Problemnya di orang tuanya juga. Iya, kekeluargaan gitu. Tapi yang aku heran mereka. Karena anakmu memang salah sih, anakmu ngapain merokok? Dari 630 siswa itu, masa orang tuanya semua itu nggak ada yang komplain? Itu sih juga aneh. Kenapa kok mogok sekolah? Apa masalahnya? Atau bisa jadi orang itu dari rumah ke sekolah kan, tapi nggak masuk. Nah itu kita nggak tahu. Oh gitu. Tetapi kan dengan ada berita yang beredar, Nipu orang orang tuanya. tua masih kan tahu. Ya sekolahnya di mana ya? Nah, seharusnya kan mereka dari 630 siswa ini tadi yang orang tuanya ada yang nanya, kenapa kalian tak sekolah begini? Tapi balik lagi ke yang abang bilang tadi sih, mungkin dari salah satu guru ada yang provokasi. Ya walaupun ada yang memprovokasi, masa orang tuanya yang banyak segitu nggak ada tanda tanya? Iya. Pasti ada lah. Pasti ada. Iya. Apakah semua orang tuanya itu sama dengan orang tua tersebut yang anak tadi merokok atau gimana? Apakah ada yang memprovokasi orang tuanya juga atau gimana? Kita nggak tahu. Nah, aku sih heran. Atau jangan-jangan 360 ini yang sekolah di situ anak-anak yang punya PT rokok. Ya, itu tapi sampai saya. Lebih aneh lagi itu, Bang. Tanda tanya. Aku yakin si O Sempurna nggak ngisap rokok. Nggak ngerokok dia. Ngepep dia, Bang. Ngepip dia asli. Nggak ngerokok dia pasti. Karena tahu ini rokok membunuh. Nggak Promosi. diharuskan sih Pak. Nggak harus. Pencipta baygon harus minum. Memang. Nah, kalau Kalau akhir ngapain minum baygon? kan bukan untuk diminum. Aku memang Pastikan benar dulu. diminum baygon itu masalahnya. Masih nge-record nggak sih? Masih. 34 menit. Soalnya kita wrap 40 menit aja. Tapi kalau dari video itu ya, mungkin dari orang tua kita nggak tahu nih gimana tanggapannya. Nah tapi kalau dari video waktu demo itu siswa-siswanya tuh malah ngedukung gitu. Berarti kan orang itu memang nggak niat, memang niat untuk melakukan mogok itu. Iya. Mogok untuk nggak sekolah. Karena jenuh sekolah mungkin. Kan kalau lihat di ini ya, karena mungkin ada satu yang bikin masalah, kayaknya libur seru nih, yuk libur yuk, gitu. Kayak dapat banjir Iya, gitu. dapat kesempatan kali ya. Dapat Tapi kesempatan. Emang separah apa ditamparnya itu? Aku nggak tahu. Sampai geser lehernya katanya, Ah. pindah ke pinggang. Enggak sampai segitu, Nggak separah itu. Nggak separah itu. Separah-parah tampar pun nggak mungkin putus kepalanya. Enggak Jangan. loh, Paling maksudnya bengkak, otak merah aja. Dia sampai entah gigi copot gitu. Itu ditumbuk nggak sih satu kampung? Itu dipukul balok aja, dipukul balok. Oh iya.
Itu tumpuk satu kampung nggak sih? Gurunya sering nge-gym. Mana? Aneh kali sih. Aneh kali. 4 guru ngajib. Tapi sebenarnya Bang, kalau dibuat menurutku nih, kalau dibuat peraturan kayak gitu, kekerasan nggak boleh ngelakuin kekerasan di sekolah itu baik. Karena Ya, kan nggak ya. sedikit juga kita nengok kejadian kasus di Indonesia ini banyak terjadi kekerasan. Oh ya, betul-betul. Tanpa di sebab ya. Indonesia. Nah. Nah baru-baru ini aja, aku baru lihat berita itu ada kejadian anak kelas 5 SD. Itu karena dipukul gurunya dia meninggal Bang di kepala. Ya Allah. Kelas 5 SD di Ya. Nusa Tenggara NTT. NTT dipukul Sama- pakai apa, Pak? Hah? Dipukul pakai apa, Pak? Dipukulnya pakai batu. Ya Allah, masalahnya. Rabbi. Goblok Pakai batu. Goblok gurunya. Nah, Ini. anaknya ini nggak pernah ngelapor ke orang tuanya. Oh, sering dipukul. Waktu dipukul itu, cuman dia sakit, sempat sakit. Ya Allah, Rabbi. Karena dia Retak takut mungkin ya. juga tuh Iya, ngelapor bisa tuanya. jadi. Mungkin retak ininya, Bisa jadi. tenggorokannya. Wis. Nah, sama baru-baru ini ada Gurunya cowok atau ini? Cowok. Udah ditangkap. Bapak itu dari gua, kayaknya hidupnya di gua. Makanya tahu alat. Alat untuk memukul apa ya, Batu? Karena itu cewek, Cok. Oh, cewek cowoknya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang pasti guru cowok. Tapi kelas 5 11 tahun, mau cewek Iya, cowok, tahu. tengkoraknya belum terlalu keras. Tengkoraknya belum terlalu keras, Pak. Separah apa kesalahannya masalahnya itu? 11 tahun. Gara-gara dia nggak masuk. Waktu pacaran dia nggak masuk, cuma Ya masalah Allah. kecil kan. Nah berarti kan peraturan ini memang dibuat penting juga kan. Ya, juga. Betul. Cuma terkadang banyak disalahgunakan. Salah gunakan. Ada yang memanfaatkannya. Nah, kalau yang abang bilang tadi, ya memang kita prihatin gitu. Prihatin kali, Bang. Kalau itu memang kesalahan. Itu kesalahan dari. Nah, kalau dibilang seperti itu, kita jadi ada dua sisi yang berseberangan kan. Iya. Ya, yang saling bertolak belakang gitu tentang hukum yang ada di Indonesia ini. Bisa dimanfaatkan dan salah satu bisa menguntungkan orang juga. Bisa untuk melawan dia gitu kan. Kalau yang kemarin itu yang satu sekolah mereka satu alumni mereka nggak bisa lanjut ke kuliah, tahu nggak infonya? Yang 630. Iya, tahu. Iya. Oh, Tahu bahkan nggak? katanya kalau orang tuh mau kerja di PT-PT gitu nggak diterima. Iya nya? Info dari berita yang Isunya sih Iya. begitu isunya. Nggak, yang kemarin itu yang gara-gara captionnya atau apa? Ini bukan yang ngerokok ini ya? Gimana tuh? Ini yang kemarin itu katanya telat input data, habis itu orang itu nggak bisa lanjut ke kuliah. Yang pas lettingnya si orang siapa? Orang Fitra sama Andy. Yang kemarin itu. Oh, Ada nggak? Ingat nggak infonya itu? yang ini kan, yang dia nggak bisa Satu- kuliah satu Iya, sekolah itu. Satu sekolah itu. Itu nggak bisa masalah apa kuliah. ya? Itu keteledoran dari ininya, dari sekolahnya. Nggak input orang itu untuk bisa apalah namanya. Bukan gara-gara Bisa. ujian ya? Iya, kayaknya ujian itulah. Mm-mm. Nggak bisa ikut ujian itu mereka. Ujian placement apa tuh? SBP itu. Iya kayaknya. Nggak di input itu, habis itu mereka satu Satu- generasi itu, satu alumni itu nggak bisa masuk ngapa-ngapain. fakultas ya. Heeh. Oh, dia putra swasta ya. Iya. Ah, dari Kesalahan sekolah berarti kan? Salah sekolah itu. Nah, kalau bahas pendidikan aku selalu terdoktrin gitu dari dulu sejak aku kuliah, sejak aku sekolah SMK dan kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris di UNARANIRI. Aku tahunya kalau instansi paling korup di Indonesia itu adalah pendidikan. Itu tidak ada, itu udah pasti itu. Abang pelakunya nggak? sempat. Sempat makanya. Walaupun dalam hal kecil-kecilan. Kecil-kecil. Tapi- kita berenang. Bener, nggak berenang bayar 10.000. Iya, asli. Tapi memang paling korup. Sumpah, Bang. Ya sih. Terlalu banyak celah yang tidak terkontrol dari dana sumber-sumber dana gitu. Ibu kayak gitu. Iya, Tante banyak. kok, tante. Pelaku. Tante. Banyak pengutipan tak terduga, banyak alih fungsi sesuatu. Nah, Dulu pun aku dapat dana, bos sempet dipotong lagi tuh sama kepala sekolah. Asli. Anjing. Misalnya kita dapat 1 juta, diganti mungkin kita cuma 7,5. Betul lagi, betul lagi. Ante itu, ante. Malah tertulis 1 juta. ya.
Jangan bilang siapa-siapa ya. Ada dibilang gitu nggak? Ada lah. Ada kan? Orang kan mama aku kan jumpain ini langsung ke sekolah kan ngambil. Jangan bilang sama siapa ya bu. Kita aja. Aman lah Le. Aman lah Le ya dah. Aman lah. Kita ya. Kalau setengah mah dia kan satu orang. Iya ya. Kenapa ya harus ada proyek untuk itu ya? Tahu sih. Padahal pemerintah udah kasih nih, ini untuk kemajuan pendidikan loh. Aku rasaku pemerintah itu nggak kekurangan dana untuk pendidikan. Enggak pasti enggak. Banyak pasti yang mereka curahkan untuk pendidikan. Cuma terpotong sana, potong sini, potong. Sampai di bawah aku pasti kepotong. Berapa sampai ke bawah? 2 juta. 2.000. 2.000. Enggak bang, dari bawah Dari bawah. Itulah kayak gitu lah. Dari atas. Ya Allah, dari atas. Aku yakin dana pendidikan itu banyak dikasih pemerintah. Iya, Cuma iya. tuh potong. Iya. Mereka kan pasti ada, masa sih pemerintah nggak kalkulasikan berapa jumlah penduduk, berapa yang pendidikannya, berapa tempat-tempat yang terdata, karena ada datanya, ada statistiknya. Mereka kan hitungnya berdasarkan itu, berapa yang dibutuhkan gitu dari sekolah ini. Dan kita pun kalau dapodik itu mengajukan sesuatu kan, untuk membeli atau Itu dari dana posanti. prasarana gitu. Ya. Dana pos itu kan keluar kalau nggak salah satu anak tuh sekitar 1,9 atau 1,5 kurang lebih lah. Iya. Kita lah, Iya. kita Iya. Jadi dari dana pos itu dia kalkulasi lah. Iya, Ini betul. bangun ini. Iya. Soalnya kan ada beberapa yang bisa diterima di dana pos itu, ada yang nggak bisa diterima. Iya, betul. Nggak semuanya itu yang mau kita bangun itu bisa diterima Iya. dari dana pos. Begitu. Iya. Karena kan dana pos itu kadang untuk beli perlengkapan sekolah, Iya, buku, buku. olahraga, beli buku, kadang mau bangun ini. Nah setahun ini ada buat spanduk berapa biji, Iya, gitu, asli. masukkan, karena ada kegiatan-kegiatan contoh kayak maulid, kayak penerimaan PPDB. Nah itu kan dari dana pos semua itu bantuan untuk siswa yang kurang mampu. Iya. Dari situ juga. Ambil dari situ ya. Kalau dia di swasta paling uang sekolahnya setengah ditanggung dari sekolah atau dana yang Oh, yatim gitu. piatu tadi dananya diberikan. Kalau yatim piatu itu siapa yang daftar dia? Datang sendiri dia? Ya walinya lah. Oh, ada walinya ya. Keren datang sendiri. Aku mau sekolah. Mana tahu Pak, mana tahu orang mandiri. Oh, cukup sekolah. Pertanyaan bodoh ya. Udah pasti pun gurunya nanya ke orang tuanya dulu. Ada di mana deh? Sama siapa? Datang sendiri. Tapi jarang ada yang kayak gitu. Jarang ada yang mendidik. Paling ada nanti entah kakeknya. Oh iya. Entah. Betul. Gak ada, belum ada sejarahnya aku ngajar 10 tahun di sekolah itu. Ada yang mau daftar, Bu, aku mau sekolah, mau daftar. Cuman aku biaya aku nggak ada, mamaku udah meninggal, ayahku udah meninggal, aku tinggalnya di sini sendiri. Belum ada sejarah. Belum ada ya? Oh iya, aku daftar sekolahnya sendiri. Daftar sekolah sendiri nggak ada masalah. Iya, Oh, masalah. daftar ininya ya. Daftar sendiri nggak ada masalah. Yang ditanyakan dari si Robi tadi kan anak yatim piatu, Yatim piatu. daftarnya cemana? Terus mana sendiri? Ya sendiri bisa. Abang daftar sendiri pas apa? SD? SMP SMA. SMP SMA udah punya kesadaran. SD ini masalahnya. SD kalau yatim piatu semana? Aku dari SMP udah kerja. Iya ya? Iya. Apa? Dari SMP kelas 2 aku awal kerja itu dosmir. Terus ya? Nah, maka uang sekolah itu gak pernah aku minta uang sama orang tua. Kadang uang jajan kalau dikasih diambil, nggak dikasih ya udah ada uang kita. Nanti di dosmir ada. Nah, dosmir kan dulu lumayan. Dapat satu hari tuh kayak dulu kita SMP itu dapat 50.000 udah seneng kali. Seneng Satu kali, hari. Bang. Seneng kali jelas. Satu hari. Limpul. Berharga kali lah limpul. Harga kali tuh. Zaman berarti tahun berapa tuh Bang? Oleh SMP? SMP 2009 2010 kan. Mak 50 itu udah Besar lah. Sama SMP 2010. kali. Sama tapi. Gak naik angkot kan? Apa nggak naik Naik angkot. Naik angkot? Angkot apa masih 1.000?
Angkot masih 1.000 ya? 1.000. Zamanku pun 1.000 sih bang. Iya. Tapi yang kaleng ya. Ya kalian apa? Ada kaleng. Nggak ada bannya. Lah yang kecil. Naiknya dari pajak Pintu turun dari belakang. Siantar. Iya Pintu Allah. belakang. Sebenarnya kok kaleng itu. Angkot kaleng namanya. Kaleng. Ya. Nggak bayar kok kan? Sering nggak bayar kan? Oh sering mak. Iya kan? Gantung di belakang. Patut lah, Langsung patut. lari. BM kok. BM kan? Apa tuh banyak banget. Nggak bukan, BM ini kan? Ini gantung aja kan? Oh, iya. Ya. Gantung pun bayar. Lari kan gua. Tapi kalau naik mobil motor kali itu enak. Nembak itu, numpak air itu enak. Makanya, Apalagi kalau rame-rame kan. berkah ilmu gua kan? Sekarang kan? Nggak berkah ilmu gua. Asik. Kok SMK kan? Makanya jadi guru wota dia sekarang. Jurusan apa? ATPH. ATPH apa? Pertanian. Hah? Pertanian gua aja? Iya. Iya, Ternyata jadi guru wota dia. pertanian. Iya. Jadi wota. Gitulah. Kopinya hack. Tapi aku sekolah SMP cuma setahun loh bang. Habis itu kena COVID pak. Oh, Ya. kira nggak lanjut. 2020. Nggak lanjut lagi. Sekolah cuma Sekolah sih. Nggak tamat gua kan? Tamat. Tamat. Sekolah cuma setahun. Kelas Setahun. 2 itu libur full libur nggak ada sekolah. Kelas 3 cuman untuk ujian-ujian aja. Kok bisa naik kelas? Namanya Covid. Seharusnya ditunda lah dulu pendidikan. Wah, Pas lagi gini. Sama kayak kami kuliah. Pak, Hmm. zaman kuliah itu sama loh waktu Covid. Hmm. Jadi PKL itu Hmm. di rumah apa PPL ya? PPL. PPL di sekolah. PPL ya. Kalau di rumah KKN. Ya. Ya udah pasang spanduk di apa kan di rumah posko KKN ini udah lapornya cuma buat Foto-foto. belajar ngaji, Eh, belajar belajar udah gitu aja. waktu makanya zaman Covid itu ada faedahnya juga kalau dibilang. Tapi aku jadi bodoh bang. Ya kalau untuk anak-anak sekolah kayak Iya. gini ya jadi gini kan. Anak kuliah ada faedah, cakapnya Mana? Hah? Gini lah, aman lah le. Kita nyanyi Aman lah. kau lulusan Covid nih jatuhnya. Ya. Lulus 2020. Enggak lah. 2021. 21. 21 lulusnya. Angkatan 21 ya, berarti ya. Mantap lah. ada kopi. Angkatan Covid. 21 masih Covid ya. Enggak. Udah terlalu. 2019 2020 itu stop. Itu paling berada. Hmm. Aku ingat kalau kami dulu PPL-nya sama KKN digabung, Bang. Jadi KPM jatuhnya. Tapi bisa. Iya. Ada faedahnya juga. Aku awalnya ngambil di Banda Aceh karena nenekku meninggal, habis itu balik ke kampung. Cuma Kepling ku nggak tahu. Kalau di sini nyebutnya Kepling kan. Kalau di sana Pak Kecik. Pak Kecikku nggak tahu nih kalau aku KPM di kampungku sendiri. Karena aku tahu tekenan dan stempel dia. Kok ambillah tekenan itu ku stempel, ku kirim ke sana, dapat nilai 80. Udah aman aku. Nggak tahu pun aku KKN di mana, udah nggak ada program apa-apa di kampung. Tapi itu nggak ngerasain namanya persamaan. Iya, satu. asli. Nggak ngerasain keluar modal banyak. Asli. Kalau dalam KKN kan kita ngumpul-ngumpul nanti buat kegiatan ini, buat kegiatan ini ya. Otomatis modal. Tapi yang aku rasain ketika adikku kuliah modalnya banyak di situ. Iya, karmanya ke situ ya. Sampai hampir 2 juta mengeluarkan duit untuk dia PPL KKN aja. Oh sekarang dia KKN. Udah selesai. Udah selesai. Dan sempro loh, dia ngajukan sempro. Oh. Cepat ya. Angkatan berapa bang? Ada bang? 2000 berapa ya? Ini dia semester 7. Ini bayar orangnya di Angkatan lah. kami nggak berarti nggak? Angkatan apa? Dia kelahiran 2004. Iya lah. Iya betul, 2004. betul. Oh, hah? 2004 gua aja. Kok karena ini ya? Karena ada job kemarin kan, makanya nggak lanjutkan. Kok lanjut kuliah nggak? Enggak kan? Enggak. kan? Emang nggak mau aku kuliah. Mamaku nyuruh kuliah. Aku nggak mau. Kenapa? Iya, disuruh kuliah kok. Kenapa kok tak mau? Kenapa? Enggak. Kalau
kalau pendapatku bang, aku di sekolah aja udah kayak anjing bang. Kalau kuliah aku kayak mana lagi gitu. Ya, kayak Jadi menyusahkan. bulldog. Aku dapat menyusahkan bang. Jadi Siberian Husky. Abang dulu Serigala. gitu. Di serigala. Udah ini dulu. Abang dulu gitu juga ya. Nggak ada niat untuk kuliah. Makanya abang kalau tamat kuliah itu seharusnya di 2017. Betul. Iya. Kami masuk abang taman. Nah, abang masuk dari 2017. Kenapa? Karena kalau kita ngajar, kita wajib kuliah. Kalau kita nggak kuliah, sia-sia. Betul. Nggak bisa sertifikasi. Betul. Nggak bisa terdaftar di Simpatika. Betul. Terdaftar sih terdaftar. Cuman kita nggak bisa namanya dapat invasi, nggak Betul. bisa dapat sertifikasi. Betul. Jadi Bisa naik untuk apa pangkat. kita mengajar? Hmm. Itu contoh cakap kayak guru Benjasu tadi. Hmm. Berapa puluh tahun dia ngajar di situ. Cuman dia cuma gaji bulanan dari sekolah aja. Ya. Seharusnya dia bisa ujian untuk sertifikasi, bisa apa. Ya. Nah, ketika kita dinaikkan pangkat menjadi WKM, ketika kita ketahuan, kita bermasalah. Atau kita jadi kepala sekolah, bermasalah kita. Ya. Nah, itu tadi. Maka mau nggak mau, ya harus kuliah kalau jadi guru. Betul. Kayak gitu. Dan dulu sempat ada isu guru itu minimal S2 lagi. Dosen minimal S3. Iya. Dulu sempat ada isu seperti itu. Ada isu kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Aman. Lebih mudah jadi guru itu kalau S2 katanya. S2. Dulu, ya. Dulu iya. Lebih mudah jadi dosen kalau S3. Iya sih betul. Memang betul itu. Iya betul. Cuma kan Kembali terlalu ke dana. ribet. Ya kembali ke dana maksudnya. Dan udah jadi guru pun belum tentu ini juga mencukupi bulanan kita untuk kita ikut S2. Ya. Kecuali kalau ada beasiswa ya. Baru mungkin. Nah, kalau jadi guru wota harus kuliah. Kena sertifikasi lagi kan nanti kan ya. Naik pangkat lagi. Ya. Jadi guru wota. Sekarang bengkok berapa kau? Bengkok berapa? Bengkok 3. Bengkok 3. Naik ke Sertifikat itulah aja yang menunjukkan kau itu memang valid. bukti kau itu Iya. guru. Capek orang tuaku, kakakku dua kuliah loh. Aku kan 3 saudara. Kakakku dua kuliah. Cuma udah lulus semua. Udah lulus semua. Udah Kenapa nikah? nggak kau sekarang? Udah nikah. Satu udah nikah. Satu lagi. Robi mau. Dulu. Satu lagi yang komen-komen tempat kok. Iya. Kasih lah tuh abang deh. Iya. Tadi Pak. Deket cewek. Ada lemari kok yang nggak Kalau terpakai. ini kan cewek takut dengan bencong nggak takut dia. Kawan udah yang lain. Ya juga ya. Apa? Katanya aku gerak pak. Lupa bentar. Aku mau gerak. Oke lah. Mungkin kesimpulannya untuk episode kali ini ada nggak? Ini teman-teman kesimpulannya. Aku ikut bang ini. Malas Aku berpendapat dikit kau. panggil, aku dikit. Malas berpendapat kau ya. Jadi aku kalian ikut aku ikut siapa ini? Kesimpulannya mungkin apa ya? Jangan terlalu cepat mengambil tindakan. Iya, jangan terlalu mengambil kesimpulan yang ini. Sebelum harus ada tabayun. Betul. Tabayun. harus di cross check dulu terlebih dahulu bagaimana kronologinya. Kita tidak Iya. bisa menyalahkan sebelah pihak. Betul. Dan orang tua juga tidak boleh langsung mengambil keputusan merokok. Betul. Nah, Asli. Seharusnya orang tua itu mensupport apa yang dibuat guru selagi itu positif. Betul. Intinya orang tua dan guru itu saling bekerja sama. Betul sekali, Pak. Sama-sama orang tua juga kan ininya. Iya, guru itu hanya Ada yang muda jalan. sebatas di sekolah. Nah, maksudnya kan memberi guru informasi pengajaran. langkah ya Iya, betul. Selebihnya orang tua di rumah. Iya, betul. Jadi kan tingkah laku si anak ini tergantung lingkungan sekitar. Lingkungan sekitarnya. Jadi jangan salahkan guru tentang adab anak yang minus. Asli. Nah, itu mungkin didapat dari kawan-kawan yang ada di kampung masalahnya. Pergaulan. Pergaulan dia.
Makanya anaknya kalau maghrib belum pulang dicari, jangan dibiarin kawan-kawan. Ini maghrib Begitu. baru gerak pula tuh. Maghrib baru bergerak, itu patut ditanyakan kemana anak itu, ngerokok sama siapa dia. Iya, siapa kawan yang Nah, Kenapa jangan. dia bisa merokok di jam sekolah? Iya, jangan pas ditelepon sama nomor nggak diketahui dan bilang anak ibu sudah gol, baru ibu bilang Maafkan saya. maafkan saya. Nah, untuk apa lagi? Itu kan udah ini. Jangan dapat kesalahan nanti kita Iya. klarifikasi gitu. Ya, Iya. sangat disayangkan. Karena apapun itu, anak itu sebagai tanggung jawab orang tuanya. Ya. Mau dilepas kemanapun, ke pesantren, mau dilepas ke sekolah, mau dilepas ke balai pengajian, tetap tanggung jawabnya orang tuanya. Maka jangan lepas. Didikan pertama seorang anak itu tetap orang tuanya. Jangan lepas tanggung jawab teman-teman atau siapapun yang mendengarkan episode ini ya. Jangan lepas tanggung jawab. Karena itu memang Harus. udah kewajiban gitu. Ngapain beranak kalau nggak mau tanggung jawab? Udah. Tapi sekarang ini kalau dibilang orang tua itu kurang. Oh, siap. Orang gimana mau bilang? Siap. Setiap ada tugas dari sekolah, orang tua itu nggak pernah Nanyain. Apa ya? Itu Nggak peduli, disuruh. nggak peduli. Gini aja orang tua. TikTok. Nggak jauh sih, karena minus kan. Mungkin karena udah ini sih bang, udah SMA, mungkin nganggap anaknya udah nalar lah. Kecuali SD, kalau SD, ponaanku masih ditanyain setiap pulang ada PR kau kerjain dulu gitu masih ada. SMA harusnya ditanyain juga. SMA seharusnya. SMA. Ya itu tadi mungkin menganggap orang tuanya Ya. udah nalar. Atau orang tuanya minder karena mungkin anaknya mungkin lebih pintar dari dia. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, tukar pikiran. Mungkin bapaknya nggak tahu tentang matematik tapi tahu tentang hal lain. Nggak apa-apa. Anak Sharing. Kan anaknya bisa bohong juga. iya. Jawab, ada PR hari ini nggak ada maaf. Iya juga sih betul. Sebetulnya kita sebagai orang tua kita bisa periksa. Bisa periksa. Pelajaran apa ini hari? Coba tahu catatanmu. Ya. Ini ya bekal-bekal kita juga nanti waktu ketika punya anak. Iya, betul memang. Nah, jangan kita bahas ini nanti anak kita berterlantar juga kita bahas kan gitu kan. Jadi bapakku bawa di podcast bahas ini tak tahu lagi. rekam jejaknya ada. Ada asli. Taman SMA berapa tahun sih? 3 tahun. Hah? Taman 17 ya. 17 lah, iya. Nah, 18. selama masa wajib sekolah sampai 17 tahun itu wajib dipantau menurutku. Ya orang tua tetap harus nanya kan. Walaupun nggak bisa dibantu ya setidaknya bisa bantu untuk berdiskusi dengan dia. Sekarang kan banyak fitur-fitur apa gitu, AI dan sebagainya kan bisa sharing dengan dia cara menggunakan ini gitu loh. Karena ada sepupuku yang bahkan sampai kuliah ini. Dulu pas aku ngajar di sekolah dia, aku sebagai guru ganti, dia kelas 2 atau kelas 3. Memfungsikan Google itu sebagai mesin pencari aja agak kagok gitu. Karena semua base-nya itu di buku. Iya. Jadi kalau berbeda sedikit soalnya bingung dia. Jawabannya pasti salah. Karena base-nya di buku. Karena yang diajarkan gurunya di buku. Sebenarnya referensinya kan banyak. Kalau untuk soal matematik yang ini cara menyelesaikannya beda-beda gitu. Karena aku sempat nanya sama kakekku tentang satu rumus. Dikasih tahu sama aku nggak paham ibu ini jelaskan apa. Sama kakekku jelas. Tapi kakek abang masih ingat ya rumus itu ya? Masih SD tapi pas aku SD. Nggak aku SMA. Nggak aku tanya lagi lah sama kakekku. Aku pun minder gitu. Nanya. Nah bisa gitu. Ada yang nggak tahu cara menggunakan ini mesin pencari. Mungkin bisa didiskusikan gitu. Nah, itulah pesan-pesan mungkin teman-teman, jangan lepaskan tanggung jawab sebagai orang tua selama anak itu masih berada di tahapan sekolah. Jangan berjarak dengan anak kalian. Ya, anak kalian pula ya kan ngejudge gitu ya. Ya udah. Jangan anak kalian lah udah beranak. Udahlah. Terima kasih sudah mendengar episode ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi kami dan salah-salah ucap teman-teman. Karena kami selalu ketekankan kalau di episode manapun di Surupa Podcast ini kami cuma merespon saja dengan semua informasi yang kami tahu teman-teman. Dengan setolol-tololnya kami gitu.
Kalau kalian ada informasi tambahan bisa kalian komen, bisa kalian berikan tanggapan gitu supaya kami bisa improve lagi ke depannya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa juga follow akun-akun Instagram kawan-kawan ini. Ada Aris Amah, kemudian Rojak NST, Heru Irawan, dan juga jangan lupa memfollow akun Aksara Taksa dan Serpa Podcast supaya tidak apa aja, tidak ketinggalan episode selanjutnya. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan.